Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizartia Rahman dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan FTTM ITB dengan NIM 1642529. Hari ini saya akan mempresentasikan ringkasan dari karya ilmiah yang telah kelompok saya susun. Nah, adapun judul dari topik permasalahan yang kami ambil untuk karya ilmiah kami, yaitu mengenai pengaruh kecelakaan kerja di GBC terhadap produksi pada PT Smelting Gresik. Nah, adapun latar belakang dari permasalahan pada karya ilmiah kami di sini adalah industri pertambangan dan pengolahan mineral smelting itu sebenarnya terhubung kuat antara kegiatan di sektor hulu dan hilir. PT Freeport Indonesia sebagai pemasok utama konsentrat tembaga itu memegang peran kunci dalam mendukung keberlangsungan operasional PT Smelting Gresik sebagai smelter nasional. Insiden kecelakaan kerja di kawasan tambang seperti peristiwa di Grasberg Block Cave pada sekitar 8 September 2025 itu sangat berpotensi dalam menghambat pasokan bahan baku dan secara langsung mempengaruhi proses produksi di sektor hilir. Nah, kondisi ini akan menegaskan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu faktor yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas serta keberlanjutan industri. Nah, lalu apa sih rumusan masalah dari karya ilmiah kami? Nah, rumusan masalah di sini yang kami angkat adalah pertama, bagaimana sih kecelakaan kerja di tambang Grasberg itu dapat memengaruhi aktivitas di PT Smelting Gresik. Lalu yang kedua, setelah kami tahu bagaimana faktor yang memengaruhinya, di sini kami akan mempelajari lebih dalam faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan produksi setelah kecelakaan kerja terjadi tersebut, begitu. Nah, lalu ketiga dilanjutkan, setelah kami mengetahui apa faktornya, kami akan membuat atau merumuskan suatu upaya-upaya yang dapat kami lakukan, terutama untuk perusahaan tersebut, untuk meminimalisasikan angka terjadinya kecelakaan kerja. Nah, apa saja metode-metode yang kami gunakan pada karya ilmiah ini untuk mengumpulkan data-datanya? Yang pertama, kami melakukan pendekatan secara kuantitatif, yaitu mengumpulkan data-data secara kuantitatif. Lalu, metode analisis, deskriptif komparatif, sebelum dan sesudah kejadian. Lalu, sumber datanya yang kami ambil itu dari pihak karyawan PT Smelting, dan juga studi literatur dan dokumen-dokumen dari perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar teorinya. Nah, metode penambangan block caving. Nah, saya akan menjelaskan apa sih metode penambangan block caving itu. Gitu. Nah, block caving itu adalah suatu metode penambangan bawah tanah yang mengandalkan proses runtuhnya batuan secara alami. Metode ini dikenal memiliki produktivitas yang tinggi, tetapi rentan sekali terhadap permasalahan-permasalahan geoteknik serta risiko keselamatan kerja. Jika terjadi kecelakaan atau ketidakstabilan pada massa batuan, kegiatan penambangan ini dapat terhambat, bahkan terpaksa untuk diberhentikan. Lalu lanjutnya, proses smelting tembaga. Smelting tembaga adalah suatu proses peleburan konsentrat tembaga untuk menghasilkan suatu logam tembaga yang memiliki konsentrasi atau kadar kandungan yang tinggi. Proses ini berjalan secara berkelanjutan dan sangat bergantung pada suatu ketersediaan bahan bakunya yang konsisten. Nah, setiap gangguan dalam pasokan konsentrat sebenarnya akan secara langsung berdampak terhadap kapasitas produksi smelter. Lalu berikutnya, manajemennya. Nah, manajemen rantai pasok di sini yang akan saya bahas. Nah, jadi apa sih manajemen rantai pasok itu? Manajemen rantai pasok adalah suatu upaya pengolahan aliran material, mulai dari pemasok hingga ke penggunaan akhir.
dalam industri-industri tembaga, keterlambatan maupun terhentinya pasokan dari sektor hulu itu dapat berdampak pada menurunnya tingkat produksi di sektor hilir. Ketergantungan terhadap satu pemasok ini juga memperbesar terjadinya suatu resiko gangguan produksi. Nah, selanjutnya adalah pasokan bahan baku. Pasokan konsentrat tembaga dari PT Freeport Indonesia ke PT Smelting Gresik mengalami penurunan signifikan. Nah, pasca kecelakaan kerja di Grasberg Block Cave. Nah, tepatnya pada September 2025, pasokan hanya mencapai hanya seperempat dari kondisi normal, kemudian menurun drastis menjadi hanya 2%-nya saja pada Oktober 2025 dan berhenti sepenuhnya pada November 2025. Kondisi ini menyebabkan PT Smelting Gresik harus mengandalkan sisa stok bahan baku yang tersedia. Lalu, produksi smelter. Nah, di sini penurunan pasokan itu berdampak langsung pada tingkat produksi PT Smelting Gresik. Nah, contohnya pada 2025, produksi hanya mencapai 5,5% dan dari kapasitas maksimalnya. Ya. Nah, pada bulan Oktober hingga November 2025, produksi berada di kisaran 30% dari kapasitas normal. Nah, hal ini menunjukkan bahwasannya proses produksi belum berjalan secara optimal. Hal ini karena sebenarnya kenaikannya juga belum terlalu drastis. Nah, pembahasan yang akan saya angkat pada karya ilmiah ini adalah mengenai penurunan produksi PT Smelting. Nah, penurunan produksi PT Smelting yang telah kita bahas tadi itu sebenarnya intinya terjadi akibat terhentinya pasokan konsentrat tembaga setelah kecelakaan di Grasberg Block Cave. Proses smelting yang bersifat kontinu atau non-discrete itu membuat produksi sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor internal seperti shutdown pabrik dan gangguan utilitas, serta ketergantungan pada satu pemasok utama dengan kapasitas stok terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja di sektor hulu itu sebenarnya berdampak sangat signifikan terhadap stabilitas produksi di sektor hilir. Sekian yang dapat saya presentasikan mengenai ringkasan dari karya ilmiah saya. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih, Bu.